Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saya nonton TikTok seorang rektor apa gitu. Dia buat sambutan yang kocak gitu. Ya dia cerita kalau Israel itu setiap 1 juta penduduknya ada 17.000 dokter. Kalau India itu setiap 1 juta penduduknya ada 4.500 dokter. Lalu Pakistan setiap 1 juta penduduknya 2.000-an dokter. Nah, Indonesia setiap 1 jutanya ada 80 dokter. Dan dia bilang bahwa Indonesia ini penghasil dukun. Ya mungkin dukun terbesar dunia karena semua ilmu perdukunan di Eropa itu udah pindah ke Indonesia ini. Ditambah lagi kita ini punya warisan Nabi Sulaiman katanya, Candi Borobudur. Ya Nabi Sulaiman itu memang raja yang menguasai pasukan jin. Ditambah lagi banyak toreko di sini yang Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani yang ditakuti Raja Jin. Jadi memang dukun ini istilahnya adalah duduk tekun sebetulnya. Orang yang rajin belajar sebetulnya. Jadi seorang yang rajin belajar itu namanya dukun sebetulnya. Rajin belajar di dunia akademik itu juga dukun sebetulnya. Walaupun gelarnya berbeda. Gelarnya mungkin doktor, tapi sama-sama pakai D. Dosen sama-sama pakai D dengan dukun. Ya kalau saya bilang memang sebetulnya asal mulanya dunia akademik ini adalah dunia metafisika. Jadi dulu yang ada pendidikan metafisika. Jadi seperti di Iran tuh masih ada pendidikan metafisika spiritual, sehingga yang tertinggi mendapat makom ayatullah gitu. Nah, di Islam yang lainnya yang Muawiyah ini mengembangkan Islam Eropa, Andalusia itulah berkembang Toreko. Toreko ini keahlian spiritual seperti Harry Potter di Eropa dulu, ya itu bisa terbang. Ya kalau sekarang dikenal dukun, tapi nggak gampang jadi dukun yang berpengaruh. Jadi ya kalau saya perkirakan setiap 1 juta penduduk Indonesia ini dukunnya mungkin sekitar 200.000 ya. Jadi 1 juta, 1/5 dari orang Indonesia ini mungkin profesinya dukun. Sebab ya atau kolaborasi dengan dukun lah, baik pejabat maupun masyarakat, termasuk istri saya ini juga diobatin dukun di kampung. Terus ya dia juga misalnya datengin orang-orang yang dianggapnya piawai di dunia metafisika menurut iklan-iklan, misalnya Marriott apa dan lain-lain. Ya saya rasa ya ini kelebihan Indonesia sekarang ini, pusat mistik dunia. Kalau bahasa Abah Anom tuh pusat sufi dunia gitu. Jadi sufi ini adalah pengembangan dari metafisika daripada spiritual. Ya ini mungkin harus kita banggakan. Jadi kita nggak harus bangga dengan dunia akademik yang memproduksi dokter. Yang kita banyak ahli-ahli
pencaksilat, alih-alih tenaga dalam, dan ya itu yang mungkin sekarang nih banyak pesantren yang di luar sistem pemerintahan. Ya kalau nggak ada dunia pesantren ini, Indonesia ini mungkin udah hilang. Semua dunia formal yang produknya akademi ini ternyata menghasilkan para koruptor. Ya karena mereka spiritualnya buruk, imannya buruk. Mereka nggak punya keyakinan terhadap yang maha kuasa dengan pendidikan akademik yang nggak bertuhan, ya cenderung ateis. Jadi Indonesia ini sebetulnya masih terjaga dengan oleh orang-orang beriman yang punya spiritualitas. Walaupun pemerintahnya udah hancur lebur, negara ini masih kokoh dengan masyarakatnya yang justru punya tidak tergantung pada pemerintah. Ya contohnya ketika pemerintahan Soeharto roboh, masyarakat biasa aja malah pada kaya di desa-desa itu. Pemerintahan bangkrut. Ya hari ini juga pemerintahan bangkrut, punya utang ribuan triliun, masyarakat ya ada yang kelaparan katanya sih. Cuman kalau saya lihat sih yang nggak terlalu kelaparan, ya ukuran miskin ini kan relatif. Ada yang melihat kemiskinan ini juga sebagai upaya untuk menahan diri dari dunia, bukan karena yang repot nih pembunuhan. Yang banyak kasus di kita ini, ada 10 juta warga negara Indonesia terbunuh oleh perebutan kekuasaan di elit pemerintah Indonesia, karena pemerintah Indonesia ini yang merdeka elitnya, dan elitnya berebut kekuasaan dengan angkatan bersenjatanya, yang jadi korban warga negara Indonesia. Jadi saya pikir pemerintahan kita ini kayaknya belum bisa memajukan masyarakat. Cuman ya ini tadi, mereka banyak menjual aset-aset negara berupa tambang karena dikuasai negara. Ya masyarakat kita jadi rakyat yang miskin menurut ukuran barat. Ya kita tidak usah terlalu terprovokasi dengan istilah miskin ini. Ya miskin di sini sebetulnya, kalau saya pengalaman hidup sama orang miskin nih, ya warteg itu makannya ayam, telur, ikan lengkap. Tempat makan orang miskin. Tempat makan orang kaya ya kadang makan singkong, karena dia udah takut, udah kebanyakan makan daging, udah jadi penyakit segala. Ya mudah-mudahan kita ini banyak bersyukur, lalu masyarakat yang aku beriman mudah bisa iqra dengan 5 ayat yang pertama diterima Nabi Muhammad, sehingga ya nggak terlalu menjadi dukun dan juga nggak terlalu menjadi akademi yang cuman berpengetahuan aja nggak berilmu. Nah ini harus kita kombinasi antara perdukunan, perakademian. Jadi akademik tapi yang nggak korupsi loh. Jangan hasil akademik udah profesor, doktor, yang doktornya bisa dibeli, ijazahnya juga bisa dibeli. Ya ini kan penipuan juga ini. Sementara yang dibilang dukun, mereka mungkin jujur, takut Tuhan segala, takut. Banyak dukun palsu. Nah sama dengan banyak dokter palsu. Ya kita ini memang masyarakatnya banyak masyarakat palsu. Ya cuman jangan mentang-mentang dia bodoh ya jangan ditembakin lah, dibimbing lah. Namanya ada di Mukadimah mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Jaga perdamaian dunia, Pancasila, ada peri kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya kita perbaikilah diri kita, keluarga kita, masyarakat kita perlahan-lahan. Yang beriman membaca kitab dengan benar, berbuat jujur. Ya kita coba meningkatkan. Saya lebih tertarik untuk meningkatkan persentase kejujuran masyarakat yang sekarang ini 37%, ketimbang peningkatan kecerdasan,
kejujuran dulu lah, sebab jujur inilah yang menjadi modal dasar satu bangsa untuk bisa mengetahui petunjuk kitab pencipta langit dan bumi dan tahu mana yang benar dan mana yang buruk. Kalau dia udah nggak jujur, dia nggak akan tahu yang benar dan buruk, lalu dia juga nggak bakal dapat hikmah. Ya, mudah-mudahan kita diberi kecerdasan untuk ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insan min 'alaq, ikra wa rabbukal akram, allazi 'allamal bil qalam, 'allamal insan malam ya'lam. Diberi kekuatan menolong Rabbi adil liman hala sidiki wa arini muraja sidiki wa jalim ladunka sultanan nasirah. Diberi ilmu Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, diberi kecerdasan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani qawli min ahli. Salam dari Menara Langit, Muhammad Anrason yang berbagi cerita. Salamun qala mir Rabbil Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.